Halo, hai anak-anak hebat. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Jurnal Belajar. Mari kita belajar dengan gembira bersama Ibu Fahmi Marinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak manusia dan hewan, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3, dengan muatan PPKN, nilai-nilai Pancasila, dan juga IPS tentang kondisi geografis negara Indonesia. Tapi sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, mari kita perhatikan lirik lagu di samping ini. Oke, ada yang tahu apa judul lagu yang tadi? Apa ya? Ya, benar. Judul lagu nasional tadi adalah Garuda Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan di dalamnya terdapat nilai-nilai. Nilai itu artinya adalah sesuatu yang dianggap baik anak-anak. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa kita kembangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita, tidak akan tercapai semua itu. Pasti nanti akan banyak masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui anak-anak? Ada 6. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, nilai yang kedua adalah saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contohnya adalah seperti yang dilakukan Lani berikut ini, yaitu memberikan bantuan atau sedekah kepada orang yang membutuhkan. Oke, kita lanjutkan ke sila yang ketiga. Nilai-nilai yang terdapat dalam sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan cara menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita lanjutkan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Contohnya adalah rapat seperti ini, bermusyawarah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah menghindarkan diri dari sifat boros. Hayo, siapa yang suka boros? Harus hemat ya. Kita harus bisa menerapkan nilai yang terkandung di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh boros. Oke, yang kedua adalah bekerja keras dan menghargai kerja keras orang lain. Yang ketiga, adil terhadap sesama. Mohon maaf, ini salah ketik ya anak-anak, harusnya sesama. Menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai ini, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian seperti ini anak-anak. Indah bukan? Nah, kita lanjutkan ke peta geografis negara Indonesia. Nah, ini adalah negara kita anak-anak. Kalau digambarkan di dalam peta, ada banyak sekali pulau-pulau di dalamnya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan ada banyak pulau-pulau kecil lainnya. Kita lanjutkan. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Pinter. Kemudian berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang atau strategis yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Contohnya, Indonesia itu merupakan jalur persimpangan lalu lintas dunia, baik darat maupun laut. Kemudian, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara agraris karena dipengaruhi oleh angin musim anak-anak. Nah, maksud dari pernyataan bahwa Indonesia berada di posisi silang adalah bahwa Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga berada di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya, antara negara Jepang, Korea, dan Republik Rakyat Cina dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi, Indonesia itu sering dilalui oleh negara-negara lain anak-anak. Selain berdampak positif karena menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang strategis, hal ini juga dapat menyebabkan dampak negatif anak-anak.
Salah satu dampak negatifnya adalah budaya lain yang tidak selaras dengan budaya kita dapat masuk ke Indonesia. Maka kita harus hati-hati ya anak-anak, kita harus pandai-pandai memilah-milah mana sih budaya yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Oke, sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.